Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, an-naskhu ya. An-naskhu apa? Penghapusan. An-nasakh, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw bi mithliha. Nasakh ta'rifuhu, ayo lihat halaman 40. Secara bahasa, an-naskhu lughatan al-izalatu wan naqlu. Ya, dia menghilangkan, izalah menghilangkan, wan naqlu memindahkan. Berarti secara bahasa nasakh adalah memindahkan dan menghilangkan dan memindahkan. Ini secara bahasa. Kalau ditanya an-nasakh fil lughah ada al-izalah wal naqlu. Udah nak, ayo. Wasilahan, secara istilah apa? Raf'u hukmi dalilin syar'iyyin. Raf'u hukmi, mengangkat hukum dalilin syar'i, dalil syar'i. Mengangkat hukum dalil syar'i au lafzihi, atau lafadznya diangkat, tadi dibuang sekali, diangkat dari Quran. Jadi bisa mengangkat hukumnya saja, lafadznya masih ada, hukumnya diangkat, atau sekaligus lafadznya diangkat, dihapus dari Quran maksudnya. Ya, siapa yang menghapus? Allah sendiri. Bidalilin, dengan dalil wajib, minal kitabi was sunnati, dari kitab dan sunnah, dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulangi apa tadi? Secara istilah, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin, mengangkat hukum dalil syar'i, atau apa? Au lafzihi, atau mengangkat lafadznya. Ya, terkadang Allah mengangkat hukumnya saja, lafadznya masih ada di Quran seperti ayat Qamar. Atau Allah mengangkat lafadznya, hukumnya masih ada. Ya. Atau mengangkat dua-duanya, lafaz dan hukumnya diangkat. Dulu ada di Quran di awal-awal, kemudian Allah angkat hukum dan ayat sekaligus. Taib fal muradu biqaulina, maka maksud dari perkataan kami atau dengan perkataan kami, raf'u hukmi, mengangkat hukum, ai maksudnya taghyiruhu, merubahnya, min ijabin ila ibahatin, dari pewajiban ya, ke pembolehan, dari wajib ke boleh. Kalau wajib meninggalkan dosa, boleh meninggalkan enggak dosa, lakukan silakan enggak silakan. Au min ibahatin ila tahrimin masalan, atau dari mubah kepada haram, misal. Ya, contoh mengangkat hukum adalah tadinya wajib jadi mubah, atau dari mubah ke haram. Ya. Ini ada di Quran semuanya. Yang dari mubah ke haram apa contohnya? Khamar. Dari mubah atau dari boleh, ya makruh, kemudian ke pemakruhan, kemudian meningkat lagi haram ketika mau sholat saja, setelah itu haram total. Ya, atau dari wajib kepada boleh, dan yang lainnya, ya, dari wajib ke sunnah dan seterusnya. Fa kharaja bidzalika, maka keluar dengan itu takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in. Fa kharaja bidzalika, maka keluar dengan itu takhallufu al hukmi, ya, pergantian hukum, li fawati syartin, karena tidak adanya syarat atau kehilangan syarat, au wujudi mani'in, atau adanya penghalang. Tadi anak takhallufu apa tadi? Namanya pergantian ya.
Atau kita terjemahkan juga mungkin terlambatnya hukum, ini pergantian lebih bagus. Atau apa namanya, takhalluf ya, enaknya apa namanya? Nah, takhalluf itu terlambat atau tidak bisa dilaksanakan, lebih tepatnya ya. Tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena syaratnya belum lengkap atau ada penghalang. Nah, mau sholat ya, nggak bisa thaharah misal. Tidak atau ada penghalang. Ya, mau ke masjid hukumnya wajib, bisa dari laki-laki, di jalan ada banjir bandang, terhalang ke masjid dan seterusnya. Maka hal seperti ini tidak termasuk pengangkatan hukum, enggak masuk nasakh. Ya, enggak hukumnya dinasakh. Enggak. Karena kalau kehilangan hanya syarat dan adanya penghalang, ini tidak sampai hukumnya dinasakh, hanya takhalluf hukum aja. Ya, hukumnya terlambat. Ya, terlambat ke dia karena ada penghalang atau dia belum melengkapi syaratnya ya. Atau berganti tadi bilang, pergantian hukum. Kok bisa sholat jamaah hukum asalnya wajib? Nah, ketika penghalangnya ada hujan misalnya, penghalangnya hujan atau sakit, maka dari wajib kembali kepada sunnah atau mubah. Mungkin gak ke haram? Mungkin ke haram. Kalau masjidnya di situ ya, penuh tegangan listrik. Kalau masuk injek antum mati. Antum tahu itu. Kemudian antum, pokoknya harus jamaah di masjid. Masuk mati. Haram kan masuk masjid? Tadi ini apa? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan juga jalanin wala taqtulu anfusakum. Nah, baik, intinya keluar dari wajibnya. Ya, berganti hukumnya, hukum asalnya untuk dia halal wajib, jadi keluar dari wajibnya, takhalluful hukum. Dan ini enggak masuk pengertian nasakh maksudnya. Baik. Misal an yartafi'a wujubuz zakati li naqsin nisabi. Misal an yartafi'a wujub, ya, terangkatnya wujubuz zakati, kewajiban zakat, li naqsin nisabi, dikarenakan kurangnya nisab. Ya, nisabnya kurang. Nah, misal gandum yang di bawah 612 kg. Ini gandum panen baru 400 kilo, udah kaya raya sebenarnya. 400 kilo ya. Gandum sekilo berapa tau enggak? 100.000. Seonnya 10.000. Gandum murni ya, bukan campuran. Nah, itu nisabnya harus 612-an. Ya. Kalau dikilokan. Di bawah itu maka belum wajib zakat. Atau emas kita belum 85 gram, baru 50 gram. 50 gram Ustaz. Sekarang emas 1 gramnya 1 juta Ustaz. 900 sih sebenarnya. Itu 1 juta. 50 gram udah 50 juta Ustaz. Ngendep di rumah 50 juta, enggak dizakatin. Ya memang belum nisab. Ya, belum nisab emasnya. Kata Rasulullah, setiap 20 dinar setengah dinar. Itu dalilnya. Ikul 20 nisfu dinar, seperempat puluhnya, 2,5%-nya. Dan 1 dinar, nah, 1 dinar kira-kira berapa gram? Sekitar 4,25 gram atau 4 sekian gram hitungnya. 4 graman, maka 4 kali 20 dinar berapa? Sekitar 80 gram emas. 85 rata-rata. Ada yang 81, 82, ya. Pokoknya udah 80 siap-siap zakat. Dan harus haul. Kalau belum sampai berarti belum wajib zakat karena kurangnya nisab, li naqsin nisab. Pelajaran zakat sudah lewat kan? Lewat belum? Zakat 2000 kambing berapa? Yang tahu angkat tangan. Iya. Zakat 2000 kambing.
2000 kambing. 40. Kok bisa? Bagaimana rumusnya? 40 kambing, 1 kambing zakatnya 60. Ya. 300 kambing berapa? 3 kambing. Lebih dari itu per 100-nya 1 kambing. Antum bisa pakai 2000 bagi 100. Berapa? 20 kambing. Atau 2000 kurangi 300. Berapa? 1700. Nah, per 300 3 kambing. 1700 dibagi 100, 17. 3 tambah 17 20. Ketemunya sama dua cara. Ya, cara yang kedua tapi hati-hati, cara kedua bahaya. Nisab kelipatannya. Ya. Tapi bisa main-main zakat. Misal nih, antum punya 40 kambing, 40. 10 orang punya 40. Harusnya zakat ke pemerintah 1. Datang pemerintah, ambil. Setiap 1 orang 40 kambing 1 zakatnya, 1 kambing. Ambil. Tapi antum 10 orang ini nakal ya. Pakai rumus itu, udah bilangin itu kambingnya Fadilah. Ya, ntar yang diambil per 300 3 kambing, sisanya berapa? Kelipatan 100, berarti 400 hanya diambil 4 kambing. Nah, tadi kalau 40 10 orang, satu orang diambil 1, 10 orang diambil jadi 10. Kalau digabung jadi 400 kambing, pura-pura kalau pemerintah datang ini punya Fadilah semua 400. Makanya diambil cuma berapa zakatnya? 4, sisanya 6. Masih kan 6 dijual lumayan, 6 kali 3 juta, 18 juta. Atau buat rame-rame itu. Harusnya diambil pemerintah 6-nya tadi. Nah, ini kadang nakal di zakat memang. Pajak juga sama. Baik. Harusnya nisab. Nah, orang beda. Atau pas sudah 40 diperiksa pemerintah. Besok pemerintah balik meriksa kambing kita. Berapa kambing ente? Saya 42 ya, udah kena ya. Ini. Udah punya saya 42 biar enggak kena 3 tak sembelih. Jual di pasar. Dapat duit, enggak jadi diambil pemerintah kan? Nah, nakal enggak? Ngakali zakat. Nanti itu ada urusan sama Allah. Sama pemerintah, zahirnya enggak diambil. Sama Allah ada urusan. Karena dia sebenarnya enggak butuh nyembelih kambing. Ngakali zakat. Selalu ada orang-orang seperti itu. Ya, harus jeli pemerintah, makanya harus punya mata-mata jasus, harus punya mata-mata. Baik, lanjut. Ingat, agama ini luas, zakat semua, hitung-hitungan, matematika. Ya, jangan bilang matematika nggak penting, tak jotos nanti ini. Al-ilmul hisab min ad-din, ilmu hitung dari agama Islam ini. Cuman memang nggak terlalu mendalam, nggak perlu log-logan, ya, integral, kalkulus, nggak sampai itu ilmu untuk bangunan. Tapi ilmu untuk agama, menjaga ilmu waris, ilmu zakat, menghitung muamalat, nah, dan seterusnya ada ilmu biasa dipelajari, sederhana, nggak ribet. Nah, kemudian juga ilmu hisab bulan, melihat derajat-derajat dari datangnya hilal, tingginya fajar shadiq, fajar kadhib, kapan keluar. Nah, kemudian tuluk syams, jam berapanya, itu butuh dipelajari dengan, kalau nggak mau antum harus mempelajari ilmu matematika hitungan yang nanti belajar sudut-sudut derajat-derajat di matematika. Mau nggak mau, suka nggak suka, untuk menjaga agama ini. Itu perkataan Ibnu Taimiyah, bukan perkataan anak, awas. Makanya yang benci matematika awas dari awal, ini orang tuanya salah dan gurunya juga salah. Emang tidak semua ilmu matematika dipakai, tapi ada bagian-bagian tertentu yang sangat menjadi pondasi, seperti ilmu aljabar. 2x sama dengan 6. X berapa? Nah, jangan banyak nggak tahu. Nah, 3. Betul. X-nya 6/2. 2x tambah B tambah C sama dengan 100. Nah, misal hanya 10, B-nya 20. Berapa X? Harus suka masukin. Harus latihan banyak. Ya. Ilmu zakat juga sama, zakat tadi, kalau zakatnya 40 kambing, kalau zakatnya 10.000 kambing, 10.000 onta, 10.000 kilogram korma, dan seterusnya, ada hitungannya. Dan kelipatan nisab, kelipatan ngitungnya juga capek. Kalkulator doang nggak cukup, nggak bisa. Dipisahin kelipatannya, baru di kalkulator. Pakai aplikasi Ustaz, warisan, awas.
Gampang masukin angka-angkanya aplikasi. Antum nggak tahu siapa yang membuat aplikasi. Kemudian ketika khilaf antara jad dengan ikhwah berkumpul, aplikasinya pakai madzhab yang mana ini? Madzhabnya Zaid, atau madzhabnya Ibnu Abbas? Pasti beda hasilnya. Atau pas ketika masalah Umariyah, atau ketika masalah Jamiyah, Hajariyah, dan seterusnya. Jadi pelajari agama ini secara total ketika antum sudah ingin benar-benar niat menjadi seorang hafiz. Hafiz bukan hanya Quran lafaz, lebih ke tadabbur. Lafaznya dihafal, pun maknanya dihafal dan diamalkan. Kemudian disebarkan dan sabar sampai kita mati. Baik. Nyampe mana? Au wujubu, lihat. An yartafi yang wujubuz zakat, di situ au atofnya kemana? Atof kepada wujub. Au wujubus sholati, maka baca marfu kan atofnya kepada wujub. Au wujubus sholati, atau diangkat kewajiban sholat dari seseorang. Sholat hukumnya wajib, kok bisa sampai jadi nggak wajib? Kenapa? Liwujudil haidi, karena dia sedang haid, karena keberadaan haid. Orang haid boleh sholat nggak? Haram. Kalau dia sholat dia dosa. Allah menguji perempuan di sini. Makanya kekurangan agama perempuan ketika haid, dia nggak sholat 7 hari, nggak main-main loh. Kayak apa rasa hatinya, ya kan? Kalau nggak 7 hari nggak sholat, anak nggak bayangin 7 hari nggak sholat kayak apa rasanya. 2 hari aja sakit nggak ke masjid, masih sholat di rumah, itu rasanya galaunya nggak kira-kira. Udah kepengen sekali sembuh ke masjid. Apalagi 7 hari, 6 hari antum perempuan, maka dijaga agamanya ketika itu. Ini berjuang, tetap murojaah, tetap baca Quran walaupun tidak menyentuh jika pakai madzhab itu, dijaga tetap zikir pada Allah walaupun tidak sholat. Karena rata-rata orang malas lalai dari zikir pada Allah kecuali ketika sholat. Rata-rata orang lalai ketika berzikir pada Allah. Maka sholat itu pengingat pas untuk zikir pada Allah. Aqimis sholah li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Fala yusamma dzalika naskhan, maka hal tersebut tidak diberi nama apa? Sebagai nasakh. yakni pengangkatan dari wajib kepada haram, seperti wajibnya sholat untuk perempuan ketika haid dan nifas dari haram. Ini bukan nasakh. Ini bukan nasakh karena di sini ada ini namanya takhalluful hukm. Ini namanya takhalluful hukm. Pergantian hukum dari wajib kepada haram atau dari wajib kepada tidak wajib. Zakat belum nisab yang nggak wajib, tapi bersedekah boleh nggak? Boleh. Mau 2,5%, mau 1/10, mau berapa sedekah nggak dibatasi. Mau seluruhnya juga, dengan syarat jangan sampai membuat anak istri, kedua orang tua terbengkelai. Ini tidak makan. Wal muradu biqaulina, dan maksud dengan perkataan kami au lafdhihi. Tadi kan dalilin syar'iyyin au lafdhihi. Mengangkat dalil syar'i, mengangkat hukum atau mengangkat lafadznya. Maksud lafadz apa? Lafdzud dalil syar'i, lafadz dalil syar'i. Li'anna naskha, dikarenakan nasakh, Tadi nasakh apa? Mengangkat hukum atau mengangkat lafadz dalil syar'i dikarenakan sebuah dalil. Li'anna naskha imma an yakuna lil hukmi dunal lafzi, karena nasakh bisa untuk hukum tanpa lafaz. Imma an yakuna bisa berupa lil hukmi untuk hukum dunal lafzi tanpa lafaz. Au bil aksi, atau sebaliknya. Berarti apa? An yakuna lafzu dunal hukmi, berupa lafaz, ini nasakhnya menasakh lafaz tanpa hukum. Yang pertama menasakh hukum tanpa lafaz. Lafaznya ada ayat khamar, tapi hukumnya terangkat. Penghalalan khamar ada enggak? Ada enggak? Pembolehan minum khamar. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kalian mabok. Berarti kalau enggak salat boleh mabok?
boleh. Tapi hukum hayat ini sudah diangkat. Lafadznya masih ada. Lafadznya masih ada. Kemudian juga sama. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini juga masih ada pembolehan. Pembolehan minum khamar di ayat ini, tapi hukumnya sudah diangkat. Jadi di sini nasakhnya hanya nasakh hukum. Lafaznya nggak dinasakh, nggak diangkat, nggak dihapus dari Quran. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Hikmahnya. Bagi mereka yang hanya berpegang teguh pada Quran, khamar halal bisa. Harus berpegang teguh pada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pentafsir Qurannya. Hadis dijelaskan semuanya di situ. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Atau kebalikannya, lafadznya diangkat, hukumnya masih ada. Seperti apa? Khamsu radha'at. Yani menyusu 5 apa? Radha'. Nyedot sekali, bayi nyedot bahasa halusnya apa? Air susu perempuan. Jangan ketawa dulu antum. Anak lagi mikir bahasa halusnya enggak tahu. Ya. Maksudnya adalah misal waktu kecilnya Zikra ya, dia nyusu kepada ibunya istiqomah sampai 5 radha'at. 5 mas namanya, 5 masad. 1 teguk. Cuma 1 belum jadi saudara susuan. 2, 3, 4, 5 masuk perut baru jadi saudara susuannya istiqomah. Dan ibunya haram antum nikahi karena dia ibu antum, udah menyusui antum. Dan ini terjadi banyak di desa-desa. Bahkan di negeri Eropa, waliyadzubillah, ada pabrik susu ibu dicetak seperti SGM, mau senegara itu jadi saudara susuan semua. Makanya dilarang di Mesir dulu keras sekali oleh negeri kaum muslim, nggak mau. Lebih sehat memang susu manusia daripada susu sapi. Tapi efeknya kita semua senegara akan bersaudara. Nah, mau nikah sama siapa antum? Mau nikah sama siapa? Jangan sampai sebuah perbuatan menguntungkan dunianya, tapi dia nggak tahu konsekuensi akhiratnya. Makanya di sinilah penjagaan agama harus benar-benar totalitas. Ya. Banyak kita kalau antum telusuri kecil ketika ibu kita nggak tahu hukum nyusui, ya, tangganya nangis, dia lagi nyusuin juga punya, nyai dia disusuin, ya, udah gede nikah, ya, setelah nikah dikabarin Rasulullah, udah tahu hukumnya, mereka berdua adalah saudara susuan, udah nikah udah punya anak, sedih nggak? Udah tahu hukumnya. Kejadian di zaman Nabi kejadian, dipisah. Waqad kil seperti kejadian, tapi belum punya anak. Baru udah nikah, udah hubungan, baru dikatakan itu 2 orang ya Rasulullah saudara susuan, udah nikah, udah walimah, angkot. Nah Rasulullah, terus gimana? Kan dikata mengeluh. Gimana? Sudah dikatakan, itu difasakh sama pemerintah, disahkan, sedih nggak? Yang udah kejadian nggak dosa, ya hubungan badannya nggak dosa, karena nggak tahu. Tapi setelah tahu wajib dipisah, karena dia saudara dan saudari susuan. Nah, ya. Kejadian banyak seperti ini. Sekarang antum juga hati-hati. Saudara susuan kita telusuri sampai sekarang. Karena sampai cucu-cucu dia nanti saudara kita. Bahaya. Cuman lihat. Siap ya. Silakan. Cuman misal ibunya siapa tadi? Isti nyusuin Zikra atau kecil. Apakah ibunya Isti
kepada adiknya zikra yang laki-laki mahram? Tidak. Ya, karena dia nggak disusuin, adik kandung antum ke ibu susun antum, mereka berdua boleh saling nikah. Dalam artian bukan mahram atau saudarinya itu. Ya, jadi saudari susuan hanya berlaku untuk susuan, tidak berlaku untuk yang lain. Tapi sebaliknya antum ke jihad mereka, semua anak ibu susun antum saudari antum, paman ibu antum paman antum, bapak ibu susun antum bapak antum, kakek antum. Paham? Kesana enggak kebalikannya. Nah, dan seterusnya ada konsekuensinya ya. Ini harus dipelajari. Semoga antum selesai belajar fikih ini sampai kelas 6. Mana tadi? Au bil aks au lahuma jami'an kama sayati. Atau keduanya diangkat hukumnya dan diangkat lafaznya. Diangkat hukumnya dan diangkat lafaznya. Seperti ayat rajam. Ayat rajam ayatnya diangkat, hukumnya tetap ada. Yang dulu ada kemudian diangkat, kalau nggak salah asyrul do'at 10 susuan tadi. Susuan diangkat, ayatnya diangkat, hukumnya menjadi 5. Nah, di riwayat Aisyah, Allahu a'lam. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dalam perkataan kami bidalilin minal kitabi was sunnati, dengan dalil dari kitab dan sunnah, ma'adahuma, selain keduanya, minal adillah, dari dalil-dalil kal ijma'i, seperti ijma' wal qiyasi dan qiyas, fala yunsakhu bihima, maka tidak dihapus dengan keduanya. Ya, ini awas, dalil ijma' dan qiyas tidak bisa menasakh dari ayat Quran. Kesepakatan umat ini, misal adilah di zaman 3566 nanti Masehi, ya, berkumpul orang-orang yang disebut ulama, ya, kemudian menghalalkan, ya, zina. Yang penting dia suka sama suka, ridho. Asal ridho cukup, halal hubungan badan. Kalau dipaksa baru yang dosa. Itu tahun 3566 itu mereka semuanya dikatakan ulama di zaman itu. Sepakat semua. Ada satu orang dianggap bodoh, sedunia anggap dia bodoh. Ya, enggak terkenal dia. Tinggal di gua sama beberapa muridnya saja. Enggak ada yang kenal mereka, dan dia tetap masih berpegang teguh pada bahwa hubungan suami istri dari dua insan yang tidak menikah dengan nikah syar'i maka tidak halal, ya, walaupun suka sama suka. Lihat ijma' yang dikatakan, kesepakatan orang zaman itu, kesepakatan itu bisa nggak menghapus Quran, menghapus ayat Quran yang mengatakan la taqrabuz zina, yang mengatakan wala yaznun, ya, yang berulang-ulang, ya, kalimat zina diulang-ulang di dalam Al-Quran. Innaha fahishatan wa kana wa sa'at sabila, dan seterusnya. Ya, maka ijma' tidak bisa menjadikan menasakh Quran dan sunnah selama. Awas ya, nggak bisa. Karena ijma' ada ketika di Quran dan Sunnah tidak, lafaznya tidak jelas. Kemudian terjadi ijma', nah itu baru dipakai. Kalau sudah jelas seperti ayat-ayat tentang wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji bagi yang mampu, maka kemudian dirubah-rubah dengan ijma' apalagi qiyas, maka menasakh dengan dua ini maka tidak bisa. Ya, ijma' dan qiyas tidak bisa menasakh Quran ataupun sunnah. Ai menghapus dalil dari Quran dan sunnah. Wallahu a'lam. Halaman 41, wan naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an.
Dan nasakh boleh hukumnya. Hukum asalnya boleh secara akal dan secara syariat. Penjelasannya insyaallah di pekan depan ya. Pembolehan dengan akal dan pembolehan dengan syariat masing-masing ada penjelasannya. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.